Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu bisulan? Bisulan dalam dunia medis dikenal sebagai furunkel, yaitu infeksi kulit yang terjadi pada folikel rambut dan jaringan di sekitarnya. Folikel rambut adalah struktur kecil di dalam kulit tempat rambut tumbuh. Ketika folikel ini terinfeksi bakteri, tubuh akan merespons dengan peradangan, sehingga muncul benjolan merah yang terasa nyeri dan berisi nanah. Secara ilmiah, bisul termasuk dalam kategori abses kulit, yaitu kumpulan nanah yang terbentuk akibat respons sistem imun terhadap infeksi. Nanah sendiri terdiri dari sel darah putih yang mati, bakteri, dan jaringan kulit yang rusak. Itulah sebabnya bagian tengah bisul biasanya tampak putih atau kekuningan. Bagaimana proses terjadinya bisul? Sebagian besar kasus bisulan disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini sebenarnya sering hidup di permukaan kulit atau di dalam hidung manusia tanpa menimbulkan masalah. Kondisi ini disebut kolonisasi normal. Namun, ketika bakteri masuk ke dalam kulit melalui luka kecil, goresan, gigitan serangga, atau pori-pori yang tersumbat, infeksi bisa terjadi. Prosesnya dimulai saat bakteri menembus lapisan pelindung kulit, epidermis, dan masuk ke folikel rambut. Tubuh kemudian mengaktifkan sistem imun. Sel darah putih bergerak menuju lokasi infeksi untuk melawan bakteri. Reaksi perlawanan ini menimbulkan peradangan yang ditandai dengan kemerahan, rubor, pembengkakan, tumor, nyeri, dolor, rasa hangat, calor. Keempat tanda tersebut merupakan ciri khas respons inflamasi dalam ilmu kedokteran. Jika infeksi terus berkembang, jaringan di sekitar folikel rambut akan mengalami kerusakan, dan terbentuklah rongga berisi nanah. Inilah yang terlihat sebagai benjolan bisul. Ciri-ciri klinis bisulan. Secara medis, bisul memiliki beberapa karakteristik khas. 1. Benjolan merah dan nyeri. Awalnya kecil seperti jerawat, tetapi semakin membesar dalam beberapa hari. 2. Terasa hangat saat disentuh. Ini terjadi karena peningkatan aliran darah ke area yang terinfeksi. 3. Bagian tengah berwarna putih atau kuning. Menandakan adanya akumulasi nanah. 4. Nyeri berdenyut. Disebabkan tekanan dari dalam akibat penumpukan cairan infeksi. 5. Bisa pecah sendiri. Setelah matang, bisul dapat pecah dan mengeluarkan nanah. Ukuran bisul bervariasi, mulai dari sebesar kacang hingga sebesar bola pingpong pada kasus tertentu. Dalam kondisi ringan, bisul bisa sembuh dalam 1-3 minggu. Lokasi yang sering terkena. Bisul dapat muncul di bagian tubuh mana saja yang memiliki rambut. Namun, area yang paling sering terkena adalah wajah, leher, ketiak, paha bagian dalam, bokong, punggung. Area-area tersebut cenderung lembab, sering berkeringat, dan mengalami gesekan, sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Perbedaan bisul dan jerawat. Secara kasat mata, bisul sering disalahartikan sebagai jerawat besar. Namun, keduanya berbeda secara medis. Jerawat umumnya berkaitan dengan produksi minyak berlebih dan penyumbatan pori-pori, serta melibatkan bakteri Cutibacterium acnes. Sementara itu, bisul merupakan infeksi bakteri yang lebih dalam dan lebih serius, terutama melibatkan Staphylococcus aureus. Bisul biasanya lebih nyeri, lebih besar, lebih dalam. Bisa disertai demam pada kasus berat. Apa itu karbunkel? Jika beberapa bisul muncul berdekatan dan saling terhubung di bawah kulit, kondisi ini disebut karbunkel. Karbunkel merupakan bentuk infeksi yang lebih luas dan dalam dibandingkan furunkel tunggal. Biasanya disertai gejala sistemik seperti demam, lemas, pembengkakan kelenjar getah bening. Kondisi ini memerlukan penanganan medis lebih serius. Siapa yang lebih berisiko? Secara ilmiah, ada beberapa kelompok yang lebih rentan mengalami bisulan. Penderita diabetes, orang dengan daya tahan tubuh rendah, individu dengan kebersihan kulit kurang baik, orang yang sering berkeringat berlebihan, mereka yang sering berbagi barang pribadi. Sistem imun yang lemah membuat tubuh lebih sulit melawan bakteri, sehingga infeksi lebih mudah berkembang. Apakah bisulan berbahaya?
Dalam kebanyakan kasus, bisulan bukanlah kondisi yang berbahaya dan dapat sembuh sendiri dengan perawatan sederhana. Namun, komplikasi dapat terjadi jika infeksi menyebar ke jaringan sekitar, selulitis, bakteri masuk ke aliran darah, bisul muncul di area wajah dekat hidung dan mata. Infeksi di area wajah perlu perhatian khusus karena berisiko menyebar ke pembuluh darah yang terhubung dengan otak, meskipun kasus ini jarang terjadi. Bisulan atau furunkel adalah infeksi bakteri pada folikel rambut yang menyebabkan peradangan dan pembentukan nanah. Penyebab utamanya adalah bakteri Staphylococcus aureus yang masuk melalui celah kecil pada kulit. Pemahaman yang benar tentang proses terjadinya bisul membantu kita tidak panik, tidak memencet sembarangan, dan tahu kapan harus mencari bantuan medis. Edukasi ini penting agar masyarakat dapat menangani bisulan secara tepat, aman, dan berdasarkan ilmu kesehatan yang benar. Penyebab bisulan-bisulan atau furunkel terjadi akibat proses infeksi yang melibatkan interaksi kompleks antara bakteri, kondisi kulit, serta sistem kekebalan tubuh. Untuk memahami penyebabnya secara ilmiah, kita perlu melihat bagaimana mikroorganisme dapat menembus pertahanan alami kulit dan memicu respons inflamasi. 1. Infeksi bakteri. Penyebab utama. Penyebab paling umum bisulan adalah bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini termasuk flora normal yang sering ditemukan pada kulit dan rongga hidung manusia. Dalam kondisi normal, bakteri ini tidak menimbulkan penyakit karena kulit memiliki sistem pertahanan yang kuat, seperti lapisan epidermis yang utuh, produksi minyak alami, sebum, yang bersifat protektif, sistem imun lokal pada kulit. Namun, ketika terjadi kerusakan kecil pada kulit seperti luka gores, lecet, gigitan serangga, atau iritasi akibat gesekan bakteri dapat masuk ke dalam folikel rambut. Di dalam folikel inilah bakteri berkembang biak dan menghasilkan toksin yang merusak jaringan sekitar. Tubuh kemudian merespons dengan mengirimkan sel darah putih, neutrofil, untuk melawan infeksi. Pertempuran antara bakteri dan sistem imun inilah yang menghasilkan nanah dan pembengkakan khas bisul. Beberapa strain Staphylococcus aureus bahkan memiliki kemampuan lebih agresif, seperti MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus, yang lebih sulit diobati karena kebal terhadap beberapa antibiotik. 2. Penyumbatan folikel rambut. Secara ilmiah, folikel rambut bisa tersumbat oleh keringat berlebih, sel kulit mati, produksi minyak berlebihan, debu dan kotoran. Penyumbatan ini menciptakan lingkungan lembab dan minim oksigen yang mendukung pertumbuhan bakteri. Ketika bakteri berkembang dalam kondisi tersebut, risiko infeksi meningkat. Itulah sebabnya area tubuh seperti ketiak, paha bagian dalam, bokong, dan leher lebih sering mengalami bisulan karena cenderung lembab dan mengalami gesekan. 3. Kebersihan kulit yang kurang optimal. Kebersihan yang tidak terjaga dapat meningkatkan jumlah bakteri di permukaan kulit. Walaupun mandi tidak sepenuhnya menghilangkan bakteri, kebersihan yang baik membantu mengurangi jumlah mikroorganisme patogen sehingga risiko infeksi lebih rendah. Penggunaan pakaian yang kotor, jarang mengganti handuk, atau berbagi barang pribadi dapat mempermudah perpindahan bakteri dari satu individu ke individu lain. Dalam konteks epidemiologi, kontak langsung dengan cairan nanah dari penderita bisul juga menjadi faktor risiko penularan. 4. Sistem imun yang melemah. Sistem kekebalan tubuh memiliki peran penting dalam mencegah infeksi berkembang menjadi bisul. Ketika daya tahan tubuh menurun, bakteri lebih mudah berkembang dan menimbulkan peradangan. Beberapa kondisi yang meningkatkan risiko bisulan antara lain: diabetes mellitus, kurang gizi, kurang tidur kronis, stres berkepanjangan, penyakit autoimun, penggunaan obat imunosupresan. Pada penderita diabetes, kadar gula darah yang tinggi dapat mengganggu fungsi sel darah putih dalam melawan bakteri. Hal ini menjelaskan mengapa penderita diabetes lebih rentan mengalami infeksi kulit berulang. 5. Gesekan dan iritasi kulit. Gesekan terus-menerus pada kulit dapat merusak lapisan pelindung epidermis. Misalnya, pakaian terlalu ketat, aktivitas olahraga dengan keringat berlebih, gesekan paha saat berjalan, kerusakan mikrotrauma. Akibat gesekan ini membuka pintu masuk bagi bakteri. Ketika bakteri masuk dan bertemu dengan kondisi lembab, risiko terbentuknya bisul meningkat. 6. Faktor lingkungan. Lingkungan yang panas dan lembab mendukung pertumbuhan bakteri. Di daerah tropis, termasuk Indonesia, angka kejadian infeksi kulit cenderung lebih tinggi karena suhu tinggi meningkatkan produksi keringat. Kelembapan memudahkan bakteri berkembang.
kulit lebih sering mengalami iritasi. Selain itu, kepadatan hunian dan sanitasi yang kurang baik juga berkontribusi terhadap penyebaran bakteri. 7. Riwayat bisulan berulang. Beberapa orang mengalami kondisi yang disebut furunkulosis, yaitu bisulan yang muncul berulang kali. Secara ilmiah, hal ini bisa disebabkan oleh kolonisasi bakteri yang menetap di hidung, sistem imun yang kurang optimal, higiene yang belum maksimal. Pada kasus berulang, dokter terkadang menyarankan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada kondisi medis yang mendasari. 8. Faktor genetik dan respons inflamasi. Penelitian menunjukkan bahwa setiap individu memiliki respons imun yang berbeda terhadap infeksi bakteri. Faktor genetik tertentu dapat memengaruhi bagaimana tubuh merespons invasi mikroorganisme. Sebagian orang mungkin terpapar bakteri yang sama tetapi tidak mengalami bisulan, sementara yang lain lebih mudah mengalami infeksi. Hal ini berkaitan dengan variasi sistem imun bawaan, innate immunity. Penyebab bisulan bukan sekadar kurang bersih, seperti yang sering disalahpahami masyarakat. Secara medis, bisulan merupakan hasil interaksi antara bakteri terutama Staphylococcus aureus dengan faktor risiko seperti kerusakan kulit, penyumbatan folikel rambut, sistem imun yang melemah, dan kondisi lingkungan. Memahami penyebabnya secara ilmiah membantu kita menyadari bahwa pencegahan tidak hanya soal mandi rutin, tetapi juga menjaga daya tahan tubuh, menghindari gesekan berlebihan, serta merawat luka kecil dengan benar. Proses penyembuhan bisulan secara medis dan ilmiah. Bisulan atau furunkel pada dasarnya adalah infeksi kulit yang dalam banyak kasus dapat sembuh dengan mekanisme alami tubuh. Namun, proses penyembuhannya melibatkan tahapan biologis yang kompleks, mulai dari respons imun hingga perbaikan jaringan. Memahami proses ini penting agar penanganan dilakukan secara tepat dan tidak memperburuk kondisi. 1. Mekanisme penyembuhan alami tubuh. Ketika bakteri seperti Staphylococcus aureus menginfeksi folikel rambut, tubuh segera mengaktifkan sistem imun bawaan, innate immune response. Sel darah putih, terutama neutrofil, bergerak menuju lokasi infeksi melalui proses yang disebut kemotaksis. Neutrofil akan menelan bakteri, fagositosis. Melepaskan enzim penghancur bakteri. Memicu peradangan untuk membatasi penyebaran infeksi. Akumulasi sel darah putih yang mati, bakteri, dan jaringan rusak membentuk nanah. Pada fase ini, bisul membesar dan terasa nyeri karena tekanan dari dalam jaringan. Tubuh kemudian berusaha mengisolasi infeksi dengan membentuk dinding jaringan di sekelilingnya. Ini adalah mekanisme protektif agar bakteri tidak menyebar ke jaringan lain atau masuk ke aliran darah. 2. Fase matang dan drainase. Dalam beberapa hari, bisul akan memasuki fase matang. Secara klinis, bagian tengah benjolan menjadi lebih lunak dan tampak putih atau kekuningan. Ini menandakan bahwa nanah telah terkumpul di satu titik. Pada kondisi normal, bisul akan pecah secara spontan, mengeluarkan nanah, mengempis secara bertahap, mengalami penyembuhan jaringan. Proses keluarnya nanah disebut drainase spontan. Setelah drainase terjadi, tekanan berkurang sehingga rasa nyeri mereda. Jaringan kemudian mulai memperbaiki diri melalui proses regenerasi sel. Namun, penting untuk tidak memencet bisul secara paksa. Tekanan dari luar dapat mendorong bakteri masuk lebih dalam ke jaringan dan meningkatkan risiko komplikasi seperti selulitis, infeksi jaringan kulit yang lebih luas. 3. Perawatan rumahan yang ilmiah dan aman. Untuk membantu proses penyembuhan alami, terdapat beberapa metode berbasis medis yang aman dilakukan di rumah. A. Kompres hangat. Kompres hangat selama 10-15 menit, 3-4 kali sehari, terbukti membantu meningkatkan aliran darah ke area infeksi. Peningkatan sirkulasi ini mempercepat migrasi sel imun, pelunakan jaringan, pembentukan drainase alami. Suhu hangat juga membantu mengurangi rasa nyeri karena meningkatkan relaksasi jaringan sekitar. B. Menjaga kebersihan area. Membersihkan area sekitar bisul dengan air bersih dan sabun ringan membantu mengurangi jumlah bakteri di permukaan kulit. Setelah bisul pecah, area tersebut harus dibersihkan secara lembut. Ditutup dengan kasa steril. Diganti perban secara rutin. Langkah ini mencegah infeksi sekunder. 4. Kapan memerlukan antibiotik? Tidak semua bisulan memerlukan antibiotik. Pada kasus ringan, sistem imun tubuh biasanya cukup untuk mengatasi infeksi. Namun, antibiotik diperlukan jika bisul berukuran besar, nyeri sangat hebat,
disertai demam. Terjadi pembengkakan kelenjar getah bening. Infeksi tidak membaik dalam 1-2 minggu. Pasien memiliki penyakit penyerta seperti diabetes. Dokter biasanya akan meresepkan antibiotik yang efektif terhadap Staphylococcus aureus. Pada kasus tertentu, pemeriksaan kultur nanah dilakukan untuk menentukan jenis bakteri dan sensitivitas antibiotiknya. Penting untuk menghabiskan antibiotik sesuai resep agar tidak terjadi resistensi bakteri. 5. Prosedur insisi dan drainase, IND. Jika bisul sangat besar atau tidak pecah dengan sendirinya, dokter dapat melakukan prosedur insisi dan drainase, IND. Prosedur ini dilakukan secara steril dengan langkah. 1. Pemberian anestesi lokal. 2. Sayatan kecil pada puncak bisul. 3. Pengeluaran nanah. 4. Pembersihan rongga infeksi. Prosedur ini efektif mengurangi tekanan dan mempercepat penyembuhan. Setelahnya, luka akan dipantau hingga sembuh sempurna. 6. Proses regenerasi jaringan. Setelah nanah keluar dan infeksi terkendali, tubuh memasuki fase penyembuhan jaringan, fase proliferasi dan remodeling. Pada tahap ini, sel fibroblas membentuk kolagen baru. Pembuluh darah kecil tumbuh kembali. Jaringan kulit menutup luka. Proses ini bisa memakan waktu beberapa hari hingga minggu, tergantung ukuran bisul dan kondisi kesehatan individu. Kadang-kadang, bekas kehitaman atau jaringan parut kecil dapat tertinggal, terutama jika bisul besar atau sering dipencet. 7. Komplikasi yang perlu diwaspadai. Walaupun jarang, komplikasi dapat terjadi jika infeksi menyebar, seperti selulitis, infeksi kelenjar getah bening, abses lebih dalam, bakteremia, bakteri masuk ke aliran darah. Risiko ini meningkat pada individu dengan daya tahan tubuh lemah. Penyembuhan furunkel adalah hasil kerja sistem imun dalam melawan bakteri seperti Staphylococcus aureus, diikuti dengan proses drainase dan regenerasi jaringan. Sebagian besar bisul dapat sembuh sendiri dengan perawatan sederhana seperti kompres hangat dan menjaga kebersihan. Namun, pemahaman ilmiah mengenai kapan harus mencari bantuan medis sangat penting untuk mencegah komplikasi. Pendekatan yang tepat bukanlah memencet atau menggunakan metode sembarangan, melainkan mendukung mekanisme alami tubuh dengan perawatan yang aman dan berdasarkan ilmu kedokteran. Pencegahan bisulan secara medis dan ilmiah. Bisulan atau furunkel merupakan infeksi kulit yang umumnya dapat dicegah dengan pendekatan berbasis kebersihan, penguatan sistem imun, serta pengendalian faktor risiko. Karena penyebab utamanya adalah bakteri seperti Staphylococcus aureus, strategi pencegahan berfokus pada mengurangi kolonisasi bakteri, menjaga integritas kulit, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Pencegahan bukan hanya soal mandi teratur, tetapi juga mencakup pemahaman ilmiah tentang bagaimana bakteri berkembang dan bagaimana tubuh mempertahankan diri dari infeksi. 1. Menjaga integritas lapisan kulit. Kulit adalah garis pertahanan pertama tubuh terhadap mikroorganisme. Lapisan terluar kulit, epidermis, berfungsi sebagai penghalang fisik yang mencegah bakteri masuk ke jaringan lebih dalam. Secara ilmiah, pencegahan bisulan dimulai dengan menjaga agar kulit tetap utuh dan sehat. Hindari menggaruk kulit secara berlebihan. Rawat luka kecil dengan segera. Gunakan pelembab bila kulit kering dan mudah pecah. Hindari iritasi akibat bahan kimia keras. Luka kecil yang tampak sepele dapat menjadi pintu masuk bakteri. Oleh karena itu, setiap luka sebaiknya dibersihkan dengan air mengalir dan, bila perlu, antiseptik ringan. 2. Kebersihan pribadi berbasis evidence-based. Menjaga kebersihan tubuh membantu mengurangi jumlah bakteri patogen di permukaan kulit. Namun, penting dipahami bahwa kulit manusia secara alami memiliki mikrobiota, flora normal, yang justru melindungi dari infeksi. Pendekatan ilmiah yang tepat adalah menjaga keseimbangan, bukan menghilangkan seluruh bakteri. Langkah pencegahan meliputi mandi secara teratur, terutama setelah berkeringat. Mengeringkan tubuh dengan baik, terutama area lipatan. Mengganti pakaian dalam dan pakaian olahraga setiap hari. Tidak berbagi handuk atau alat cukur. Lingkungan lembab dan tertutup meningkatkan pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, menjaga kulit tetap kering adalah langkah penting dalam pencegahan. 3. Mengurangi gesekan dan iritasi kulit. Gesekan berulang dapat menyebabkan mikrotrauma, cedera mikro, pada kulit. Cedera ini mungkin tidak terlihat, tetapi cukup untuk memungkinkan bakteri masuk ke dalam folikel rambut. Beberapa langkah pencegahan berbasis medis. Gunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat. Hindari pakaian terlalu ketat dalam waktu lama.
gunakan bedah atau bahan penyerap kelembapan di area rawan gesekan. Segera mandi setelah olahraga. Pada individu dengan aktivitas fisik tinggi, perhatian terhadap kebersihan setelah berkeringat sangat penting untuk mencegah kolonisasi bakteri berlebih. 4. Penguatan sistem imun. Sistem imun memiliki peran sentral dalam mencegah berkembangnya infeksi menjadi bisul. Secara fisiologis, sel imun seperti neutrofil dan makrofag bekerja untuk menghancurkan bakteri yang masuk. Faktor yang memperkuat sistem imun meliputi konsumsi makanan bergizi seimbang, asupan protein cukup untuk regenerasi jaringan, vitamin C dan zinc yang mendukung imunitas, cukup tidur, 7-9 jam per malam, manajemen stres. Pada penderita diabetes, pengendalian kadar gula darah sangat penting karena kadar gula tinggi dapat menurunkan efektivitas sel darah putih dalam melawan infeksi. 5. Dekolonisasi pada kasus berulang. Pada individu dengan bisulan berulang, furunkulosis, bakteri Staphylococcus aureus dapat menetap di rongga hidung atau kulit dalam jangka panjang. Secara medis, dokter mungkin merekomendasikan salep antibiotik intranasal, sabun antiseptik khusus, pemeriksaan kultur bakteri. Pendekatan ini disebut dekolonisasi, yaitu upaya mengurangi jumlah bakteri pembawa infeksi untuk mencegah kekambuhan. 6. Pencegahan penularan. Bisulan dapat menular melalui kontak langsung dengan nanah atau benda yang terkontaminasi. Oleh karena itu, jika seseorang sedang mengalami bisul, tutup bisul dengan perban bersih. Buang kasa bekas dengan benar. Cuci tangan setelah mengganti perban. Cuci pakaian dengan air panas bila memungkinkan. Langkah ini sangat penting dalam lingkungan rumah tangga atau fasilitas umum untuk mencegah penyebaran infeksi. 7. Edukasi tentang larangan memencet. Salah satu bentuk pencegahan komplikasi adalah edukasi untuk tidak memencet bisul. Secara medis, tekanan eksternal dapat mendorong bakteri masuk lebih dalam kejaringan atau bahkan ke aliran darah. Tindakan memencet secara tidak steril meningkatkan risiko infeksi menyebar, peradangan lebih luas, bekas luka permanen. Karena itu, pendekatan ilmiah selalu mengutamakan drainase alami atau tindakan medis steril bila diperlukan. Pencegahan furunkel merupakan kombinasi dari menjaga kebersihan, mempertahankan integritas kulit, mengurangi gesekan, memperkuat sistem imun, serta mencegah kolonisasi bakteri seperti Staphylococcus aureus. Pendekatan ini berbasis ilmu kedokteran dan tidak hanya mengandalkan mitos atau kebiasaan turun-temurun. Dengan pemahaman yang benar, risiko bisulan dapat ditekan secara signifikan. Mitos, fakta, dan komplikasi bisulan secara edukatif dan ilmiah. Bisulan atau furunkel adalah kondisi medis yang umum terjadi, namun masih sering disalahpahami. Banyak mitos berkembang di masyarakat yang tidak sesuai dengan ilmu kedokteran. Pemahaman yang keliru dapat menyebabkan penanganan yang salah, memperparah infeksi, bahkan menimbulkan komplikasi. Oleh karena itu, penting membedakan antara mitos dan fakta berdasarkan pendekatan ilmiah. 1. Mitos dan fakta tentang bisulan. Mitos 1, bisulan disebabkan oleh darah kotor. Istilah darah kotor tidak dikenal dalam dunia medis modern. Secara ilmiah, bisulan terjadi akibat infeksi bakteri, terutama oleh Staphylococcus aureus, yang masuk ke dalam folikel rambut melalui celah pada kulit. Tidak ada konsep medis tentang darah yang kotor menyebabkan bisul. Yang benar adalah infeksi lokal akibat bakteri dan respons inflamasi tubuh. Mitos 2, terlalu banyak makan telur atau makanan tertentu menyebabkan bisul. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa konsumsi telur secara langsung menyebabkan bisulan. Telur justru merupakan sumber protein yang penting untuk perbaikan jaringan. Bisulan tidak disebabkan oleh jenis makanan tertentu, melainkan oleh infeksi bakteri. Namun, pola makan yang tidak seimbang dapat menurunkan sistem imun, sehingga tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Mitos 3, bisul harus dipencet agar cepat sembuh. Ini adalah kesalahan yang sangat umum. Secara medis, memencet bisul dapat mendorong bakteri masuk lebih dalam, menyebabkan penyebaran infeksi, meningkatkan risiko selulitis, menimbulkan bekas luka permanen. Drainasi yang aman sebaiknya terjadi secara alami atau dilakukan oleh tenaga medis melalui prosedur steril. Mitos 4, mengoleskan bahan sembarangan bisa mengeringkan bisul. Beberapa orang menggunakan pasta gigi, minyak tertentu, atau ramuan tradisional tanpa bukti ilmiah. Pendekatan ini berisiko menimbulkan iritasi tambahan atau infeksi sekunder. Secara medis,
Metode yang dianjurkan adalah kompres hangat dan menjaga kebersihan area terinfeksi. 2. Komplikasi bisulan yang perlu diwaspadai. Meskipun sebagian besar kasus furunkel tergolong ringan, komplikasi dapat terjadi jika infeksi tidak ditangani dengan benar. A. Selulitis. Selulitis adalah infeksi yang menyebar ke jaringan kulit yang lebih luas. Kondisi ini ditandai dengan kemerahan yang meluas, pembengkakan, nyeri hebat, demam. Jika tidak diobati, infeksi dapat menyebar lebih jauh. B. Karbunkel. Jika beberapa bisul bergabung dan membentuk infeksi yang lebih besar dan dalam, kondisi ini disebut karbunkel. Karbunkel biasanya lebih nyeri dan dapat disertai gejala sistemik seperti demam dan lemas. Karbunkel sering memerlukan tindakan medis dan antibiotik sistemik. C. Bakteremia, infeksi aliran darah. Dalam kasus yang jarang tetapi serius, bakteri seperti Staphylococcus aureus dapat masuk ke aliran darah. Kondisi ini disebut bakteremia dan dapat berkembang menjadi sepsis. Gejala yang perlu diwaspadai meliputi demam tinggi, menggigil, detak jantung cepat, tekanan darah menurun. Ini merupakan keadaan darurat medis. D. Risiko khusus pada area wajah. Bisul yang muncul di area wajah, terutama di sekitar hidung dan bibir atas, memerlukan perhatian khusus. Secara anatomi, pembuluh darah di area ini memiliki hubungan dengan pembuluh darah di dalam tengkorak. Meskipun sangat jarang, infeksi yang menyebar dari area ini dapat menyebabkan komplikasi serius. Oleh karena itu, bisul di wajah sebaiknya tidak dipencet dan perlu konsultasi medis jika membesar. 3. Kapan harus ke dokter? Pendekatan ilmiah menganjurkan evaluasi medis jika bisul berukuran besar, tidak membaik dalam 1-2 minggu, disertai demam, muncul berulang, penderita memiliki diabetes atau gangguan imun. Pemeriksaan dokter memungkinkan diagnosis yang tepat dan terapi sesuai, termasuk pemberian antibiotik bila diperlukan. 4. Pentingnya edukasi kesehatan. Edukasi masyarakat berperan besar dalam mencegah kesalahan penanganan. Pemahaman berbasis sains membantu mengurangi praktik berisiko dan meningkatkan kesadaran akan tanda bahaya. Dengan informasi yang benar, masyarakat dapat tidak panik saat mengalami bisul, tidak menggunakan metode sembarangan, mengetahui kapan harus mencari bantuan medis, mencegah penyebaran infeksi. Bisulan atau furunkel adalah infeksi bakteri yang umumnya ringan, tetapi dapat menjadi serius jika salah ditangani. Penyebab utamanya adalah bakteri Staphylococcus aureus, bukan karena darah kotor atau makanan tertentu. Pendekatan berbasis ilmu kedokteran seperti kompres hangat, menjaga kebersihan, dan evaluasi medis saat diperlukan adalah cara paling aman dan efektif dalam menangani bisulan. Dengan membedakan mitos dan fakta, kita dapat mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.